wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita telah merampungkan acara lomba tadi dengan dan penuh kegembiraan dan dapat hadiah semua. Tidak ada yang dikecewakan ya. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, dalam kesempatan ini mungkin 5 menit saya akan sedikit share pada ibu semua tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tadi didendangkan, bukan ya, dilantunkan, susah banget ini. Dilantunkan oleh Mbak Yayat tadi ya. Itu sebenarnya hadis ya, yang bunyinya tadi tuba, saya potong bukan amanah saja, yang keduanya tuba liman amanadi walam yarani. Yang ketiga kali Nabi mengatakan tuba liman amanadi walam yarani, ataupun bisa dibalik ya, tuba liman lam yarani wa amanadi juga boleh ya. Tapi hadis yang termaktub adalah tuba liman yarani wa amanadi. Maksudnya adalah beruntung dan beruntung serta beruntung, 3 kali keuntungan diucapkan oleh Nabi. Orang yang tidak pernah melihatku, entok dia beriman kepadaku. Nah itu hadis isinya ya dia. Panjenengan pernah gak melihat ketemu Nabi di pasar? Tidak. Pernah? Tidak. Di pasar Wancai gak pernah ketemu? Tidak. Di masjid Wancai? Tidak. Gak pernah ya Bu ya? Entok. Kita semuanya percaya kepada beliau. Maka orang yang mempercayai Nabi ya, walhal dia gak pernah melihat beliau secara fisik, maka orang itu disebut mendapat titel tuba, bukan toba, bukan danau toba, bukan, tapi tuba. Tuba itu laki bahasa Inggrisnya, beruntung dan beruntung dan beruntung. Maka kita yang ada di sini ya, dan saudara-saudara kita yang mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, walaupun belum pernah ketemu, mimpi aja nggak pernah ya Bi? Pernah tanya dengan mimpi ketemu Nabi? Nggak pernah kan itu ya? Entok kita beriman, oh ini luar biasa. Orang yang seperti ini sulit ya, ketemu aja enggak kok dia percaya, kan sulit ya Bi? Sulit, ngomongnya kayak apa, jalannya kayak, kerjanya kayak apa ya. Tetapi karena digambarkan ya oleh hadis beliau ya, tentang ajarannya, tingkah lakunya ya, sifat-sifatnya, semuanya tidak ada yang negatif. Dan ini pernah terjadi di Madinah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya, dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Madinah ketika itu belum pernah melihat Rasul, tapi mereka sudah mendengar ajaran-ajarannya, sifat-sifatnya ya. Ketika Nabi datang ke Madinah hijrah, oh mereka berpusu-pusu ingin melihat siapa? Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dari ajarannya, akhlaknya saja sudah bersinar-sinar. Orang rindu dengan orang yang menyampaikan itu, Nabi Muhammad ya, yang menyampaikan ajaran-ajaran yang begitu mulia ya, mengajak kepada kebenaran, kejujuran ya, melawan kezaliman dan lain sebagainya ya. Akhirnya orang-orang di Madinah pengen ketemu kok, ya Allah, ini wajahnya Rasul ini ya Bi ya. Ya, yang saya dengar itu kok ajarannya baik semua ya, nggak ada yang menyakiti gitu ya.
Akhirnya orang penasaran ketika mendengar Rasulullah mau hijrah ke Madinah, ya, sampai di Kuba, ya, akhirnya terdengar semua masyarakat orang-orang Madinah itu pengen ketemu Nabi, ya, walaupun mereka kebanyakan belum menjadi Muslim, ya, tapi ajarannya sudah sampai ke sana, ya. Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada beberapa sahabat Nabi yang diutus terlebih dahulu untuk ke Madinah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, ya. Ketika Nabi, berita beliau sampai ke penduduk Madinah, ya, orang berpusu-pusu menunggu, ya, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal muncul sampai di Madinah, akhirnya Nabi disambut dengan genderang robana, ya, dengan nyanyian Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Apa ya dia? Ya, sekali lagi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ada yang apa seterusnya? أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. lagi طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Setelah disambut begitu Bu dengan genjring, kalau kamu saya kan genjring ya, robana ya, genderang atau semua ya. Akhirnya mereka betul bertemu dengan Nabi, ya, sesuai wajahnya bersinar-sinar, ya, bagaikan bulan. Anta syamsun anta badrun. Nah, kan ada ya. Jadi salawat dengan anta syamsun anta badrun, terus anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahus sudur. Seperti itu. Anta syamsun anta badrun. Mukanya Nabi, wajahnya itu seperti matahari dan bulan, ya, berseri-seri, nggak ada merengutnya. Wah, ini mesti Nabi Muhammad ini. Karena orangnya nggak pernah sewot, ya Bu ya, nggak pernah iri, nggak pernah dengki, ya. Wajahnya handsome. Apa handsome itu? Ganteng. Oileng. Ya, Nabi Muhammad leng-lengah. Leng. Jadi dari wajahnya itu sudah ketahuan ada sorot sinarnya, ya. Berbeda dengan orang jahat tuh. Beda apa nggak orang jahat dengan orang yang baik wajah itu? Beda. Oh beda, ya. Sama kayak kita melihat orang yang keluar dari masjid dengan orang yang keluar dari tamajong. Ayo, beda apa enggak? Beda. Bedanya apa? Mukanya. Kalau dari masjid Cerah. tenang, berseri-seri, nggak ada yang meremut. Coba dicek saja dari masjid ya. Tapi kalau dari tempat judi, merenggut kalah. kebanyakan itu ya satu dua aja yang menang ya. Nah, yang gembira. Tapi dari masjid seperti itulah ya. Nabi digambarkan anta syamsun anta badrun, ya. Anta misbahun seperti lampu,
ya, misbahus sudur, penerang hati-hati dan dada manusia. Itu disambut oleh orang-orang Madinah ketika itu, ya. Ketika Nabi sampai di Madinah, wah, orang senang semua, ya, sesuai dengan ajarannya. Orangnya betul-betul menggambarkan, ya, apa yang diajarkan oleh beliau sendiri. Ketika beliau sampai di Madinah Al-Munawwarah, akhirnya beliau berpidato. Cepat sekali pidatonya, singkat, ya. Dikatakan oleh Nabi, ya, setelah disambut, ya, akhirnya Nabi berbicara, absus salam, wasilu al-arham, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, tadkhulul jannata bis-salam. Cuma itu tak saja Nabi, ya. Setelah disambut oleh ribuan orang, Nabi pidatonya, ya, cukup singkat, ya. Pesan-pesan beliau ada 4, ya. Yang pertama adalah absus salam, tebarkan kedamaian. Ini ajaran Nabi, ya. Dan ini juga sebenarnya untuk kita semua yang memperingati Maulid Nabi ini di tempat ini, ya, di lantai berapa nih Bu? 6. Lantai 6 ini, ya, kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang walaupun kita belum pernah ketemu dengan Nabi secara fisik, tetapi hadisnya, pesan-pesannya kita imani. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, baik yang dibawa oleh beliau berupa Al-Quran maupun Al-Hadis, semuanya kita imani, ya. Dan di sini pada detik saat ini kita diingatkan oleh beliau, ya, dengan kata-kata absus salam. Ini penting banget ini, ya. Absus salam artinya tebarkan kedamaian. Kata-kata atau pesan tebarkan kedamaian ini, ajaran ini, saya sangat yakin sekali akan diterima oleh semua agama dunia dan kepercayaan apapun. Nah, makanya apa yang dibawa Nabi adalah betul-betul rahmatan lil. Apa artinya rahmatan lil alamin itu? Rahmatan sebagai rahmat, kasih sayang, ya, love, mercy kalau rahmatan, ya, sebagai kasih sayang kepada seluruh dunia umat manusia sejagat. Jadi diutusnya Nabi Muhammad ini bukan saja untuk orang Arab, ya, dia, tapi kangge yang enten itu Cina ne, London ne, mana lagi Bu? Americano, Italiano, ya, dia, Jawano, ya, semua manusia, ya, maka disebut sebagai rahmatan lil alamin. Makanya ibu ini perlu kita amalkan, ya, dia. Kita bukan sekedar mempelajari dan mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi juga yang lebih penting setelah itu adalah mengaplikasikan, mengamalkan message ajaran Nabi ini. Yang pertama, itu tadi apa? Absus salam, yang artinya apa? Tebarkan kedamaian. penerbangan. Tebarkan apa? Ya, kasih sayang, kedamaian, keamanan, kenyamanan, ya, Bu, ya. Dimanapun kita berada, Ibu, kita harus menebarkan rahmat ini kepada siapapun, dimanapun, ya. Ketika kita masuk lift, ini harus menjadi aplikasi setiap hari, loh, pesan Nabi, ya. Kita nanti ini mau masuk lift di rumah apartemen masing-masing, ya, Bu, ya. Di situ, ya, peranan, ya, yang disampaikan Nabi harus dijalankan. Bagaimana caranya? Kalau ada 5 orang atau 2 atau 3 orang lebih, ya, maka kita dulu yang memberikan penghormatan kepada mereka, ya, sebelum masuk. Kita sendiri yang kita duluan yang tekan tombol untuk menahan apa? Pintu supaya terbuka dan mempersilahkan mereka. Kita jangan masuk duluan serobotan, ya, Bu, ya. Iya.
Nah, yang dilakukan Nabi adalah mendamaikan mereka dulu. Dia kan memprioritaskan mereka senang dulu, kita si belakangan. Nah, itu namanya apa? Absus salam, ya, menebarkan kebaikan, kasih sayang. Jangan serobot duluan ya Bu ya. Ya, tapi saya yakin kita semua sudah belajar dari orang Hongkong ya. Orang Hongkong luar biasa. Yang disebut sebagai altruistik, itu artinya mengutamakan orang lain. Sering tentunya kita ya Bu ya, dipersilahkan dulu oleh mereka ya Bu ya. Iya. Sering banget ngomong ya. Apa bahasa sininya? Please, cubin ya beli cubin. Kayak gitu loh. Ya, apa? Cubin. Yapsin. Apa? Yapsin. Ya, sebelumnya. Monggo itu apa bahasa sininya? Kayak Sina biasanya pasarnya. Cubin. Yapsin. Kalau monggonya itu silakannya. Please, Monggo ya kayak gitu. Yapsin kayaknya itu biasanya. Yapsin, monggo. Silakan kamu. Yapsin ya. Masuk dulu. Nah, yapsin. Nah, jadi seperti itu. Itu mendamaikan loh. Daripada kita duluan langsung lari nyerobot, wah ini kurang ajar ini. Ini dari kampung mana orang ini ya? Nggak ada adabnya sama sekali ya. Namanya nggak mendamaikan. Termasuk ya pesan Nabi yang pertama tadi. Ketika kita berada di lift, tolong tebarkan kedamaian di situ ya Pia. Jangan sekali kita ngobrol ketika ada orang di situ. Tolong hindari ya Pia. Diam 1000 bahasa. Misalnya kita ada teman ya, 2 orang kita, yang lainnya ada 3 atau 4 misalnya penuh. Jangan sekali bicara. Yang paling bagus diam 1.000.000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Ya. Kalau ada orang pakai lainnya orang kurang ajar. Ya. Ya, kadang-kadang rahasianya keluar semua di situ, nggak sadar ya. Nah, jadi jangan, karena itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu suaranya, apalagi suaranya geletek, akan dinilai kita, akan diperhatikan, ya, oleh orang sekeliling kita. Jadi upayakan di dalam lift kita buat, ya, suasana senyaman mungkin. Kalau mau lagi mules perut ya tahan dulu lah, jangan berat perut di situ. Nah, ada nggak gilid kita orang sini kentut perut itu ada nggak? Sering. Ada. 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 Ya itu lagi dol, minta maaf ya. Dol. Iya. Apa bahasa sini yang dol? Dol itu susah dikendalikan ya. Ya orang yang tua, ini orang geser yang nggak masalah aja. Hah? Iya kita maklumi lah ya, orang tua, orang yang geser ya, kadang-kadang kencing giling nggak tahan dan memang nggak bisa menahan gitu. Orang tua kan gitu ya Bu ya. Oh biar aja bronze aja di situ. Ya, jadi itu kita mematuhi. Kita jangan sekali mengganggu, melakukan polusi maksudnya ya, membuat polusi yang kurang bagus di dalam bis. Tebarkan di situ ya kedamaian ya, jadi nggak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau kita mau ketemu teman gitu, tebarkan kedamaian ya dengan bau yang seger. Ini ketemu begini ya, jangan mau kesini belum mandi 2 hari, bajunya sudah 3 hari dipakai lagi. Ini namanya tidak mendamaikan, tidak menyamankan ya. Saya juga sering kalau sembahyang itu kayak orang nggak mandi, baunya ya Bu ya. Kemudian pakaiannya mungkin sudah berapa hari nggak dicuci. Waduh, mengganggu banget itu hidung itu. Ya, mengganggu banget. Hidung saya itu nggak tahu, sensitif banget. Iya, hidung saya ada bau ini langsung kayak mumet. Langsung mumet gitu ya. Yang nggak ada oksigen. Jadi makanya Nabi sampai melarang ya orang Muslim yang mau sembahyang itu dilarang masuk masjid itu mau sholat.
Ya, siapa yang dilarang? Orang yang mulutnya masih bau bawang, itu ada hadisnya. Iya, ya kalau orang Indonesia ya bau apa? Jengkol. Oke, kalau jengkol lagi enak nggak ada baunya. Pete, bawang mentah ya Bu ya. Waduh baunya. Ya, jadi hati-hati. Makanya Nabi melarang, ya. Jadi sebelum kita masuk ke masjid, ketemu teman sholat berjamaah, cek and recheck dulu, ya. Apakah akan mengganggu orang lain bau kita ini ataupun tidak? Perlu. Absus salam, ya. Tebarkan apa? Salam. Salam itu artinya kedamaian, ketemu teman. Assalamualaikum. Kalau bukan orang Islam, sosan. Gitu loh Bu, ya. Saya paling enak kalau ketemu yang nunggu apartemen, ya. Kadang-kadang mereka duluan itu Bu, sosan pagi-pagi ya subuh itu. Saya kadang-kadang kaget. Nah, itu bagus loh. Nah, saya pengen duluan gitu. Yang paling bagus itu mendahului, kata Nabi ya. Dahului dulu kamu, ya, mengucapkan penghormatan. Ya. Ibda setelah dahului. Absu, kita dulu yang menebarkan. Jangan menunggu ya Bu ya. Ini kita yang memulai, ya. Dimanapun kita harus menebarkan kedamaian kepada siapapun, walaupun bukan orang Islam. Ya, sampai kepada musuh. Nah, punya musuh bukan kita? Tidak. Musuh manusia itu, musuh-musuhan ada nggak? Jangan ya biar kan. Yang pernah ada coba damaikan ya biar. Iya, Nabi itu walaupun dengan musuh, malah dia memberikan rahmat, ya, penghargaan, kedamaian. Contoh, ketika Nabi berada di Madinah, mau pergi ke masjid, beliau melalui sebatang gang kecil, melewati pasar, ya. Tiba-tiba di situ ada orang anak Yahudi muda tapi buta, pengemis, mungkin saya pernah ceritakan. Pengemis buta Yahudi ini, ya, ketika dia minta-minta di pasar, mulutnya itu ngatain Nabi, mengaibkan Nabi, merendah-rendahkan Nabi, mengejek-ngejek Nabi. Tangannya nyadong, tahu nyadong? Ya, minta. Bukan nyadong itu, ada piring gitu ya dia. Menadahkan ini, tapi mulutnya menghentam Nabi. Ya, ketika Nabi lewat, ya, orang itu lagi ceramah ngomelin Nabi, ya, membenci Nabi lewat. Kebetulan ketika itu Nabi sedang membawa makanan yang paling enak-enak kayak tadi, buah-buahannya enak-enak, makanannya ada sop, ada enak-enak lah. Nabi ngelewatin dia, depan dia betul. Nabi marah nggak kira-kira? Nggak marah. Nabi bajingan, Nabi tukang sihir, tukang main cewek, tukang nipu, tukang yang buruk semua. Nabi senyum, ya kan nggak ngeliat orang buta, ya. Coba kalau kita digituin, kebetulan kita bawa belati, ayo sabar apa enggak kita? Ayo sabar apa enggak Bu? Wah, ditarik ke tempat di pojok, dok, kurang ajar. Nah, Nabi beda, ya. Nabi beda ketika lagi ngomelin dia sendiri, ini orang di depan yang diomelin, ya. Akhirnya mas, ayo kita makan ini, banyak makanan enak-enak, ya. Ayo makan di sana, ya, saya antri, saya tuntun duduk. Setelah duduk, ngobrol, kemudian sambil menyuapi, kata Bismillah, ya, Bismillah. Mangap, disuapi sedikit, sampai kenyang, ya. Sudah kenyang, oke ya. Kamu kalau mau ceramah lagi, ya monggo, gitu ya. Ya ceramah lagi, ngatain Nabi lagi, pokoknya nama Nabi diaibkan 24 jam orang ini dalam sehari. Besoknya ketemu ya begitu lagi, lusa ketemu ya mengasih makanan lagi. Ada nggak kira-kira di abad ke-20 berapa ini? 21 ya. Orang seperti ini itu ada nggak?
Dikatakan malah ngasih kedamaian, ngasih kebahagiaan, memberikan kasih sayang, ya. Rasanya ya mungkin ada ya Bu ya, tapi lembuh di mana ya Bu ya. Nah kita yang belajar pada hari ini diingatkan kembali ya, supaya dapat meneladani akhlak beliau. Kita kalau diserang ataupun diperlakukan keburukan oleh orang lain, ya, jangan membalas keburukan itu dengan apa? Keburukan. Tolong ya Bu ya. Tolong, ini akhlak Rasul yang dicontohkan tadi. Kemarahan jangan dibalas dengan kemarahan. Tolong ya Bu ya. Tolong. Yang paling bagus kata Nabi, keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Maka di situ disebut sebagai orang yang santun. Nah, ya, santun. Sampai dikatakan oleh Nabi, kata sahabatnya sambil menanyakan, wahai para sahabatku, apakah Anda mau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat? Mereka menjawab, of course, kami semua mau ya Rasulullah. Kalau kamu mau, Nabi pesan ada 4, cuma tadi 1 saja yang saya sampaikan. Antahluma amman jahila alaika, bahwa Anda harus tetap menjadi seorang penyantun terhadap orang-orang yang kamu tidak ketahui, terhadap orang-orang yang membodoh-bodohi kamu, menyakiti kamu, dan merendah-rendahkan. Tetap harus menjadi apa? Penyayang, penyantun. Apa sih di sini penyantun? Penyantun itu apa? Penyantun itu artinya memberi tanpa diminta. Kayak Nabi tadi dengan orang buta, ya. Orang buta itu minta makanan dari Nabi apa enggak? Tidak. Tapi Nabi beri. Oh, itu yang berat itu. Menjadi penyantun itu berat itu. Kalau diminta kan artinya orang biasa ya Bu ya. Minta airnya dong. Nah, kan dikasih ya Bu ya. Nah, kalau orang yang tanpa diminta memberi, itu yang lebih mulia lagi. Disebut sebagai apa? Penyantun. Orang yang memberi air saya ini disebut apa? Dia penyantun. Kan saya nggak minta, dikasih 2 itu coba. Ini namanya apa? Penyantun. Beda dengan Anurong, tolong bawa air saya 2 ke sini. Itu bukan penyantun itu. Nah, ya. Kalau penyantun tanpa diminta dia kasih dulu. Nah, itu namanya apa? Penyantun. Jadi ibu sekalian, pesan yang pertama Nabi ini mohon supaya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Hongkong ini ya Bu ya. Di rumah majikan, jangan bikin kacau, ya. Bikin suasana sedamai mungkin, ya. Insya Allah kita akan disenangi mereka, disenangi malaikat, dan disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga nanti akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah seorang anak muda di zaman Nabi namanya Thauban, ya. Thauban ini termasuk salah seorang volunteer, bukan volunteer maksudnya, seorang pengabdi, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi keluar setelah subuh, keluar rumah, ya, dia nggak pulang ke rumah. Zuhur nggak pulang, asar nggak pulang, maghrib nggak pulang, isya nggak pulang, akhirnya pulangnya malam, ya. Ketika malam-malam pintu datang, dilihatnya si pelayan ini menangis. Sahabat, kenapa kamu nangis? Kata jawabnya, ya Rasulullah, aku takut terpisah, nggak akan ketemu lagi denganmu. Dari pagi aku menunggumu, nggak datang. Takut nanti nggak ketemu lagi, ya. Di dunia nggak ketemu, di akhirat nggak ketemu. Sampai begitunya, anak kecil ini anak muda, gitu ya. Akhirnya apa? Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Pernah dengar mungkin hadis ini ya?
Maksudnya adalah seseorang itu akan dikumpulkan di surga kelak dengan orang yang dicintainya. Siapa yang dicintai di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mencintai? Umatnya. Yang tadi apa namanya? Anak muda itu. Saking nggak mau terlepas, saking cintanya kepada Nabi. Ya, orang kalau cinta itu Bu, 1 jam aja nggak ketemu, kangen apa nggak? Kangen, apalagi sampai malam, dari subuh sampai malam. Ya, nah maka nanti jaminannya kita nanti akan dikumpulkan lagi di surga. Ya, don't worry, pong sama. Nah, itu tahu pong sama? Apa pong sama? Jangan khawatir gitu. Tenang, kita akan ketemu lagi. Nah, itu memberikan apa namanya jaminan nanti ya. Dan kita juga demikian Ibu, makanya kita harus menjadikan Nabi sebagai orang yang patut dan paling dicintai daripada makhluk-makhluk lainnya, termasuk kedua orang tua kita sendiri. Ya, kita harus meletakkan cinta kita kepada Nabi dulu, kemudian orang tua kita, keluarga kita, dan makhluk sejagat. Ya, kenapa? Karena cinta kepada Nabi itu sifatnya genuine, asli. Ya, orang yang cinta kepada Nabi berarti mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ajarannya itu, ya, ajarannya supaya apa? Tadi absus memberikan kedamaian, mencintai sesama, ya, dan lain sebagainya. Beda dengan mencintai selain dari Nabi. Dengan mencintai suami, cinta banget dengan suami. Tapi kadang-kadang cintanya cinta Nanti PHP, LPHP, pemberi harapan palsu. Iya, kan ada begitu, lelaki yang dia. Iya. Kirimin duit dong, nanti kita akan beli sawah. Udah kirimin 100 juta, nggak ada sawahnya. Ngomongnya I love you terus. Sebelum dapat duit itu ya dia. Iya. Banyak kita yang dilap-lapi itu akhirnya apa? Ngirim, ya. Setelah 2 tahun 100 juta habis, kirim, di sananya nggak ada sawahnya. Wah, ditipu gitu ya. Jadi kadang-kadang cintanya manusia itu ada alasan, ada udang di balik tom yam. Ya, jadi ada beberapa hal yang disampaikan Nabi. Saya menyampaikan satu saja, absus salam, ya. Jadi dulu mari kita praktekkan, ya, pesan Nabi yang satu ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak bisa dibaca sendiri sifat-sifat Nabi. Semuanya nggak ada yang kontradiksi dan semua tidak ada yang membenci, ya, kecuali setan dan bala tentaranya, ya. Ajaran Nabi itu semua agama menyukai sesuai dengan fitrah manusia. Makanya agama Islam berkembang pesat, ya. Ada seorang orientalis di Belanda, di Jerman, ingin mencari keburukan Nabi, mencari kelemahan, keaiban Nabi, tapi nggak ketemu-temu, berpuluh-puluh tahun dicari ajarannya. Akhirnya masuk Islam malah justru. Ini ya. Jadi ini kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jaminannya tadi, ya. Tuba liman amanani wa lam yarani. Beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku walhal dia belum pernah melihatku. Ya, kita semua mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita belum pernah melihat, ya ketemu, ya duduk bersama, ya makan bersama, ya, tapi 100% message risalahnya, ya, kita percayai. Nah, jadi dengan begitu insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sampai di sini saja, jangan banyak-banyaknya dia. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Tinggal 2 menit lagi akan asar. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna jannata daras salam. ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.